Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, kita akan membahas operasi dan inovasi proses. Yang biasanya kita sering mendengar inovasi tentang produk. Nah, pada video kali ini kita akan membahas inovasi proses itu sendiri. Baik, apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Pada video kali ini kita akan membahas manajemen operasi, desain proses dan inovasi, dan kemudian yang terakhir itu ada lean inovasi. Oke. Yang pertama itu membahas mengenai manajemen operasi itu sendiri. Apa sih manajemen operasi itu? Nah, manajemen operasi ini didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan juga pengawasan proses produksi. Ini sudah paket lengkap. Kita mulai dari perencanaan, tuh melibatkan penetapan tujuan operasionalnya, kemudian alokasi sumber daya, dan perancangan proses produksinya seperti apa, berapa jumlah sumber daya yang akan diperlukan. Dan yang terakhir adalah kapasitasnya, perencanaan kapasitas yang akan digunakan nantinya. Nah, itu ada di proses perencanaan. Perencanaan ini masuk ke dalam manajemen operasi. Selanjutnya setelah perencanaan itu ada pengorganisasian. Ini berkaitan dengan struktur organisasi, termasuk penentuan tugas, tanggung jawab dari masing-masing departemen. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian di sini adalah proses pemantauan dan pengawasan terhadap proses operasionalnya, memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Ini melibatkan tentang pengukuran kinerja dan juga identifikasi masalah yang timbul dalam lapangan. Nah, itu adalah manajemen gambaran mengenai manajemen operasi. Tujuannya apa sih kita melakukan manajemen operasi ini? Tujuan utama dari manajemen operasi itu adalah memastikan bahwa proses tersebut itu berjalan secara efisien, efektif, dan juga sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, itu tujuan dari manajemen operasi. Dengan mengelola proses operasional secara efektif, perusahaan tersebut bisa mengurangi biaya, meningkatkan kualitas baik itu dalam produk maupun layanan, dan juga bisa merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Nah, kalau manajemen operasi dalam bisnis digital itu memiliki karakteristik dan juga tantangan yang khas dibandingkan dengan bisnis yang konvensional. Dalam bisnis digital ini, operasi seringkali lebih terkait dengan pengelolaan platform online-nya, teknologi dan juga data. Nah, itu manajemen operasi dalam konteks bisnis digital. Lalu aspek apa sih yang penting di dalam manajemen operasi bisnis digital ini? Ya tentu saja pengolahan data, platform dan teknologinya, ada pengembangan produk digital, pengelolaan pelanggan dan juga pengguna. Nah, itu. Baik, ini ada contoh juga mengenai operasi input dan output. Di dalam proses operasi itu ada aspek input, proses, kemudian output. Kalau di dalam organisasi produk mobil, sebuah car, inputnya apa saja? Ada material, people, kemampuan, dan juga energi. Prosesnya apa? Ada welding, painting, assembly, perakitan. Nanti outputnya apa? Ada mobil, outputnya. Kemudian ada salary untuk para karyawan. Universitas, di input ada student, teacher, informasi, pengetahuan. Prosesnya apa? Lecturer, ada seminar, ada penelitian, ada pembelajaran. Outputnya apa nih di dalam universitas? Ada graduate, ada lulusan, dan juga ada papers dari akademik. Dari segi hospital, organisasi hospital, ada dokter, pasien, medicine, dan juga ada pengetahuan. Prosesnya apa nih? Medical operation. Outputnya, pasien sehat. Lalu bagaimana nih di organisasi bisnis digital? Nah, ini saya buat terpisah. Input
output dari bisnis digital ini merupakan semua data, informasi, sumber daya, dan juga elemen yang masuk ke dalam proses bisnis. Apa saja sih? Saya hanya menyentuhkan satu, ini ada data produk dan juga layanan. Prosesnya apa? Memasarkan digital, manajemen konten, dibuatlah konten untuk memasarkan produk tersebut. Outputnya apa? Produk itu sudah terjual. Nah, itu gambaran kecil dari operasi bisnis digital, input, proses, dan outputnya. Mungkin sudah ada pandangan mengenai manajemen operasi dari segi input, proses, dan juga output. Oke, setelah tadi kita membahas mengenai contoh organisasi mengenai manajemen operasi, baik itu dari sisi input, proses, dan juga output. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas peran manajer dari operasi. Peran manajer operasi ya. Peran manajer operasi kita bahas dari relasi to competition. Mulai dari sini. Manajer operasi itu harus memahami pasar. Memahami pasar dan persaingan dengan baik. Mereka ini perlu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing, serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Objektif atau tujuan. Manajer operasi ini itu berperan dalam mencapai tujuan operasional yang sesuai dengan tujuan organisasi. Ini termasuk menetapkan target kinerja seperti efisiensi biaya, kualitas produk, ataupun penyediaan layanan. Jadi ini termasuk menetapkan target kerja. Setelah memahami kondisi pasar yang ada di lingkungan bisnis, barulah melakukan objektif, yaitu menetapkan target kerjanya. Langsung di sini masuk ke proses operasionalnya. Dari operation strategi operasi, merancang strategi operasi yang mendukung visi dan juga strategi organisasi secara keseluruhan. Baik itu keputusan strategis tentang pemilihan proses, teknologi, rantai pasoknya, dan juga kapasitas. Ini disusun di operasi strategi. Merancang strategi operasi. Selanjutnya, dari operasi strategi, sudah merancang strategi operasi, masuk kepada perancangan proses operasionalnya. Nah, di sini adalah merancang proses operasional. Tujuannya apa? Agar proses operasional itu berjalan secara efisien dan juga efektif. Setelah itu baru ke planning. Perencanaan produksi, berapa kapasitas yang diperlukan, kemudian juga persediaannya ada berapa, nanti dikumpulkan di dalam planning tersebut. Nah, di dalam planning tersebut juga ini harus memastikan sumber dayanya, termasuk tenaga kerja, bahannya apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan nanti untuk proses produksi, ataukah ada yang kurang di dalam bahan tersebut. Itu di planning. Kontrol, pengendalian. Ini proses pengendalian itu adalah proses operasional untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Melibatkan apa? Melibatkan pemantauan kinerja, pelaporan hasil, dan juga mengambil tindakan yang korektif jika diperlukan. Setelah planning and control, itu ada improvement, peningkatan. Nah, manajer ini harus terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan proses operasionalnya. Manajer ini bisa menerapkan metodologi seperti Six Sigma, Lean Management,
Nah, lean management ini untuk mengidentifikasi atau menghilangkan pemborosan serta meningkatkan kualitas dan juga produktivitas. Dari situ akhirnya bisa mencapai output. Dari output kemudian ada proses dan menjadi output. Nah, itu peran dari manajer operasi. Oke, selanjutnya kita bahas desain proses dan inovasi. Ini merupakan dua konsep yang sangat penting di dalam bisnis dan juga manajemen. Nah, ini juga memiliki hubungan yang erat, tapi memiliki fokus yang beda. Kita bahas satu-satu. Desain proses itu sendiri. Desain proses itu adalah pendekatan sistematis yang merancang, mengoptimalkan, dan juga mengelola proses bisnis agar bisnis tersebut lebih efisien, efektif, dan juga bisa memberikan value, baik itu perusahaan dan juga pelanggan. Tujuannya apa dari desain proses ini? Nah, tujuan merancang suatu proses itu untuk memahami, menganalisis, dan juga bisa meningkatkan bagaimana tugas dan aktivitas itu dikerjakan di dalam sebuah organisasi. Kalau desain proses dalam bisnis digital itu seperti apa? Nah, kalau di kategori dalam konteks bisnis digital, desain proses ini mengacu pada pendekatan untuk merancang, mengelola, dan juga mengoptimalkan proses bisnis yang terkait dengan aspek digital. Kemudian kalau inovasi itu sendiri itu inovasi proses penciptaan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, yang berbeda, yang dapat menciptakan nilai-nilai baru atau meningkatkan value yang sudah ada di dalam bisnis. Ini tidak hanya inovasi itu tidak hanya sebatas pada produk, akan tetapi juga bisa berlaku pada inovasi prosesnya, kemudian model bisnisnya, pemasaran, dan masih banyak aspek lainnya mengenai inovasi. Jadi teman-teman jangan berpikiran bahwa inovasi itu terpacu pada hasilnya atau produknya saja, akan tetapi masih banyak aspek-aspek yang lain yang termasuk inovasi. Nah, seperti halnya tadi, seperti inovasi pada prosesnya. Nah, nanti pada video ini kita akan membahas inovasi proses. Oke. Kalau dalam konteks bisnis digital, inovasi itu bagaimana? Nah, ini mencakup pengembangan, implementasi, dan pemanfaatan teknologi digital, serta ada pendekatan baru dalam rangka menciptakan value, meningkatkan efisiensi, dan juga bisa merespon perubahan dalam lingkungan yang sangat dinamis. Apakah ada kaitannya antara produk dan juga inovasi proses? Tentu saja. Nah, produk yang berhasil itu didukung sama proses yang inovatif. Proses yang efisien, responsif, dan berfokus pada kebutuhan pelanggan ini bisa menciptakan suatu produk yang relevan dan juga memenangkan suatu persaingan di bisnis. Contohnya apa? Hubungan produk dan inovasi proses ini. Yang pertama itu adalah melalui pemasaran produk yang lebih efektif. Bagaimana sih maksudnya di sini? Nah, inovasi dalam strategi pemasaran digital seperti penggunaan teknik pemasaran konten yang kreatif, periklanan yang canggih, atau penggunaan influencer ini bisa membantu mempromosikan produk secara lebih efektif dan juga bisa mencapai audiens yang lebih besar. Nah, ini hubungan terkait antara inovasi proses dalam konteks pemasaran digital. Artinya di sini penggunaan pendekatan baru dan kreatif itu bisa dalam mempromosikan produk secara online bisa membantu perusahaan mempromosikan produknya dengan lebih efektif dan juga mencapai pelanggan yang potensial secara luas tanpa ada batasan geografis. Nah, itu. Yang kedua, inovasi dalam pemahaman tren pasar, perilaku pelanggan, dan perubahan dalam lingkungan bisnis digital merupakan kunci untuk menciptakan yang relevan. Ya, di sini perusahaan itu terus-menerus mencari cara untuk beradaptasi dengan cepat. Nah, beradaptasi dengan cepat dengan perubahan ini akan lebih sukses di dalam bisnis digital.
Selanjutnya ada lean inovasi. Kadang kita bisa hanya mendengar lean manufaktur, tapi di sini ada knowledge yang baru, yaitu lean inovasi. Bahwasanya lean inovasi itu adalah menciptakan produk atau proses baru, termasuk pekerjaan yang diperlukan untuk membawa ide atau konsep ke dalam bentuk akhir dengan penekanan pada identifikasi, penciptaan nilai, serta menghilangkan pemborosan dari proses new product development. Nah, intinya lean inovasi ini adalah menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses penciptaan produk baru atau pengembangan produk. Nah, itu disebut dengan lean inovasi. Baik, di sini ada metodologi Lean Innovation menurut Cohen 2011 di buku Lean Product Management, di mana ada 5 langkah. Yang pertama itu identify value, mengidentifikasi nilai pelanggan, yang dimana ini menentukan nilai dari sudut pandang pelanggan. Mengidentifikasi keinginan pelanggan. Oke, untuk yang pertama itu identify value. Identify value itu adalah identifikasi nilai pelanggan, di mana di langkah ini itu menentukan nilai dari sudut pandang pelanggan. Artinya apa? Di sini itu mengidentifikasi keinginan pelanggan. Langkah selanjutnya itu ada map the stream. Memetakan aliran nilai. Mengidentifikasi semua langkah dalam proses penciptaan nilai dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak menciptakan value. Identifikasi langkah dalam proses penciptaan nilai. Kemudian create flow, menciptakan aliran. Di sini ini menyusun langkah-langkah penciptaan nilai dalam urutan yang terstruktur. Menyusun. Yang keempat, itu ada establish goal. Dalam konteks prinsip TARI ini, dalam konteks Lean Innovation, artinya mengembangkan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di sini tim inovasi ini bekerja sesuai atau berdasarkan permintaan pelanggan. Mengembangkan produk sesuai permintaan pelanggan. Setelah itu, seek perfection, mencari kesempurnaan. Ini artinya mencerminkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Kalau dalam Lean Innovation, tim inovasi ini harus atau selalu mencari cara untuk meningkatkan produk atau layanan mereka. Mencari cara untuk meningkatkan produk dengan perbaikan berkelanjutan. Nah, itu dia metodologi Lean Innovation menurut Cohen 2011. Ada 5 metodologi. Yang pertama itu mengidentifikasi keinginan pelanggan, kemudian mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses penciptaan nilai tadi yang sudah didapatkan di langkah pertama. Yang ketiga, barulah menyusun langkah-langkahnya. Yang keempat, mengembangkan produk sesuai dengan permintaan pasar. Yang kelima, itu mencari cara untuk meningkatkan produk tersebut dengan perbaikan berkelanjutan. Baik, sampai di sini
materi mengenai operasi dan inovasi proses. Apabila teman-teman ada hal yang ingin didiskusikan, bisa di chat grup maupun di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.